Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Josafat Jonathan, NPM 1822210032. Pada saat ini saya presentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah secara wajib. Pajak juga merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian negara karena sebagian besar penerimaan pajak tersebut merupakan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Berikut merupakan tabel target dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan IKU atau indikator kinerja utama. Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Namun, realisasi dan target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Belum mampunya pemerintah merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal akan menimbulkan pertanyaan, apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya, ataukah memang pemungutan pajak yang dijalankan belum mampu berjalan secara maksimal. Tujuan dari pemerintah untuk menerima anggaran dalam pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Perusahaan berusaha untuk meminimalisir pengeluaran pajak agar mendapat keuntungan yang lebih besar dan mensejahterakan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan dianggap sebagai biaya, sehingga perusahaan biasanya melakukan banyak cara agar pajak yang dilaporkan dan dibayarnya menjadi lebih sedikit. Cara-cara tersebut ialah yang pertama, penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak yaitu pengurangan hutang pajak yang bersifat legal dan mengikuti aturan dan ketentuan perpajakan yang sudah ada. Yang kedua yaitu penggelapan pajak atau tax evasion, yaitu pengurangan hutang pajak yang bersifat tidak legal dengan melanggar aturan dan ketentuan perpajakan yang sudah ada. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Menurut Muzaki pada tahun 2015, karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektivitas pajak secara langsung, yaitu capital intensity ratio atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Menurut Surbakti pada tahun 2012, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak atau tax saving, penghindaran pajak atau tax avoidance, dan penggelapan pajak atau tax evasion, yang semuanya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak sehingga keuntungan yang didapatkan menjadi lebih besar. Menurut Surbakti pada tahun 2012, kepatuhan perpajakan individual ditentukan oleh tarif pajak. Apabila terdeteksi, maka akan diberikan hukuman hingga penalti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika ingin melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan keahlian dalam hal akuntansi perpajakan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara menghindari risiko terdeteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham dan pemilik perusahaan. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu 1. Apakah pengaruh struktur kepemilikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang ketiga, apakah intensitas modal perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dan yang keempat yaitu apakah intensitas persediaan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh intensitas modal perusahaan pajak terhadap penghindaran pajak. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa antara pemilik modal dan manajemen perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut Hakim pada tahun 2015. Teori agensi menyatakan juga bahwa kondisi informasi yang tidak lengkap dan penuh ketidakpastian dapat memunculkan masalah keagenan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara pihak pemberi wewenang dan dengan pihak penerima wewenang. Bagi pemilik modal menginginkan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja perusahaan secara transparan kepada pemilik saham dan kepada pemilik modal. Pemegang saham tidak dapat terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan. Dengan kata lain, prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Namun, terkadang manajer juga berusaha untuk merekayasa laporan kinerja agar laporan yang disampaikannya dapat menambah banyak investor yang akan menanam saham di perusahaan tersebut, sehingga terjadi ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemilik saham. Yang kedua yaitu teori stakeholder. Teori stakeholder merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan. Menurut Siregar dan Widiawati pada tahun 2016, fokus utama dalam teori ini yaitu bagaimana perusahaan dapat merespon kebutuhan stakeholdernya. Sedangkan menurut Widiatmoko pada tahun 2011, teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya. Yang dimaksud stakeholder di sini diantara lain seperti shareholders, karyawan, konsumen atau pelanggan, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Angka pemikiran pada penelitian kali ini yaitu teori agensi dan teori stakeholder berpengaruh terhadap perusahaan. Lalu perusahaan tersebut membuat laporan keuangan yang akan mencerminkan karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan tersebut dibagi menjadi 4, yaitu struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan intensitas persediaan. Keempat karakteristik perusahaan tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis sementara penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu struktur kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap pelaku penghindaran pajak perusahaan. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan yang keempat, intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan yaitu deskripsi dengan metode analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan menurut kriteria dan pola tertentu. Data-data yang telah dikuantifikasi dan dianalisis tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran sistematis mengenai isi dari suatu dokumen. Yang kedua yaitu objek atau subjek penelitian. Objek penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan subjek penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian kali ini yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode pertimbangan tertentu atau non-probability sampling, dikarenakan tidak semua data perusahaan dapat digunakan. Yang keempat, jenis data.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya melewati pihak lain yang bukan peneliti sendiri yang melakukan penelitian. Data sekunder penelitian ini diambil dari situs Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id atau dari situs masing-masing perusahaan. Tahun buku dalam laporan keuangan berakhir pada tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga keseragaman sampel dan analisisnya. Laporan keuangan yang disajikan menggunakan mata uang rupiah. Penggunaan mata uang dapat menyebabkan selisih akibat kurs yang terus berubah walaupun sudah dikonversikan ke mata uang rupiah. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Pada pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data observasi berupa laporan keuangan dan annual report perusahaan manufaktur yang memuat transaksi-transaksi keuangan dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, definisi operasional. Definisi operasional yang pertama yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan rasio efektif tax rate atau ETR. Rasio ETR diukur dengan perhitungan sebagai berikut. ETR sama dengan beban pajak penghasilan dibagi pendapatan sebelum pajak. Yang kedua yaitu struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap proporsi pemegang saham dari pihak manajemen secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Struktur kepemilikan dapat diukur dengan cara MNJR sama dengan jumlah saham manajer ditambah jumlah saham komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Definisi operasional yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan sebagai total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut. SZE sama dengan Len total aset. Intensitas modal. Intensitas modal menjelaskan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap dapat dimanfaatkan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar ETR perusahaan rendah. Rumus yang digunakan dalam intensitas modal tersebut adalah CAP sama dengan total aset tetap bersih dibagi dengan total aset. Yang kelima yaitu intensitas persediaan. Intensitas persediaan menggambarkan proporsi persediaan yang dimiliki setiap total aset perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset maupun modal terkait perpajakan termasuk dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan berinvestasi aset tetap diperbolehkan menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. INV sama dengan total persediaan dibagi dengan total aset. Yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data-data yang sudah ada. Statistik ini menyediakan nilai frekuensi, letak data, variasi data, dan bentuk data. Statistik deskriptif yang digambarkan seperti jumlah data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam proses regresi variabel terikat dan variabel keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah adanya hubungan antar variabel independen dalam proses regresi. Karena model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antara variabel independen dan dependen. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam proses metode regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan
kesalahan pengganggu periode T-1 sebelumnya. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah modal regresi terjadi ketidaksamaan variasi dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda, baru dapat disebut sebagai heteroskedastisitas. Uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan metode statistika yang menjelaskan pola hubungan dua variabel atau lebih melalui sebuah persamaan. Yang kedua, koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Ketiga, yaitu uji kelayakan model atau uji T. Atau uji F. Uji koefisien F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji signifikasi F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,5 dengan kriteria penolakan penerimaan hipotesis sebagai berikut. Jika signifikan lebih kecil daripada 0,5 berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen. Dan jika signifikansi lebih besar daripada 0,05 berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang keempat yaitu uji signifikansi parameter individual atau uji T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi sebesar alfa sama dengan 5% yaitu sebagai berikut. A. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Kedua, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.